Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Dewi Masito dengan nomor induk mahasiswa 152011813021 dari Fakultas Vokasi Prodi D3 Bahasa Inggris. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Mirna Marisa dengan NIM 1520118130112 dari Fakultas Vokasi Prodi Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Arin Lutfi Gantara dengan nomor induk mahasiswa 152011813019. Saya dari Fakultas Vokasi dan saya dari Prodi D3 Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asyasi Islam Arianta, nomor induk 152011813022. Saya dari Fakultas Vokasi, jurusan Bahasa Inggris. Halo, nama saya Farel Ramadhani Indrawan, NIM saya 152011813038. Saya dari Prodi D3 Bahasa Inggris. Perkenalkan, saya Dia Puspita dengan NIM 1520118130049 dari Fakultas Vokasi Prodi Bahasa Inggris. Halo, perkenalkan, nama saya Fira Rastiati dengan NIM 1520111813063 dari Prodi Bahasa Inggris Fakultas Vokasi. Pengertian Pancasila sebagai filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para founding father Indonesia yang dituangkan. Filsafat memiliki cabang-cabang yang berkembang sesuai dengan persoalan filsafat yang dikemukakannya. Antara lain cabang-cabang filsafat yaitu: pertama, metafisika, yang kedua, metodologi, yang ketiga, etika, yang keempat, logika, yang kelima, epistemologi, yang terakhir. Saya ingin menjelaskan mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat. Pertama-tama, Pancasila merupakan 5 sila yang terdiri dari nilai luhur yang berakar dari budaya masyarakat Indonesia. Dan filsafat merupakan upaya manusia dalam mencari kebijaksanaan hidup yang berguna dan bermanfaat bagi peradaban manusia sendiri. Jadi, Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat yang merupakan satu kesatuan sila yang saling berhubungan dan berkaitan dengan sila-sila lainnya, guna mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sila-sila dalam Pancasila tersusun secara hierarkis dan sistematis, yang berarti kelima sila tersebut menggambarkan rangkaian bertingkat, di mana sistem filsafat tersebut terdapat hakikat Pancasila yang berkaitan dengan satu sama lain. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena keseluruhan sila-sila yang di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu, dan secara menyeluruh merupakan bagian dari suatu kesatuan yang utuh. Pancasila memiliki peran yang penting dalam pembentukan karakter kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sila-sila dalam Pancasila dapat disebut sebagai sistem filsafat yang mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Etika filsafat merefleksikan unsur-unsur tingkah laku dalam pendapat-pendapat secara spontan. Etika filsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut norma-norma susila atau dari sudut baik atau buruk. Etika filsafat termasuk salah satu cabang ilmu filsafat
dan malah dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua, dan bahkan sejak zaman Yunani kuno, etika filsafat sudah terbentuk dengan kematangan yang mengagumkan. Etika filsafat merupakan ilmu yang didasarkan pada fakta. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, etika filsafat tidak membatasi gejala-gejala konkret. Untuk memperoleh etika baik, studi tentang etika dapat memberikan suatu kontribusi yang berarti sekalipun studi itu sendiri belum cukup untuk menjamin etika baik dapat terlaksana secara tepat. Banyak uraian etika filsafat dianggap tidak jauh dari kenyataan sesungguhnya. Itulah hakikat filsafat mengenai etika. Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memerlukan kebiasaan, nilai, norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Dan etika juga menuntut pertanggungjawaban dan meningkatkan kerancuan.